Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi lanjutan matematika wajib kelas 12 ya. Jadi kemarin kita sudah belajar dua materi ya, pertemuan 1 dan pertemuan 2 ya. Jadi yang pertemuan pertama itu kedudukan titik, garis, dan bidang, lalu yang kedua jarak. Nah, sekarang yang materi terakhir untuk bab 1 itu adalah materi sudut antara garis dan bidang ya, seperti itu ya. Oke, jadi pada materi sudut, garis, dan bidang di sini nanti ada 3 submateri. Jadi yang pertama sudut antara dua garis, yang kedua sudut antara garis dan bidang, dan yang terakhir adalah sudut antara bidang dan bidang, gitu ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Nah, konsepnya adalah seperti ini ya. Jadi sudut antara dua garis, yaitu pada subbab sebelumnya Anda telah mempelajari bahwa dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada satu bidang dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan. Pada gambar di bawah ini, yang ini ya nak ya, garis G dan garis H itu mempunyai titik potong di titik P. Yang ini ya. Nah, sudut antara kedua garis itu dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah titik A pada garis G dan titik B pada garis H. Seperti ini ya, nak ya. Lalu yang kedua, besar sudut APB atau ini ya, besarnya sudut APB disebut ukuran sudut ya nak ya. Ini Bapak salah ketik, mohon maaf ya. Sudut antara garis G dan garis H ya. Nah, sudut antara dua garis yang berpotongan yaitu sudut lancip yang terbentuk oleh kedua garis tersebut. Besar sudutnya nanti bisa ditentukan pakai trigonometri nanti ya nak ya. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah sudut antara dua garis yang bersilangan ya. Sudut antara dua garis yang bersilangan itu nanti bisa ditentukan dengan cara sebagai berikut, yakni buatlah garis K aksen yang melalui titik P dan sejajar dengan garis K tersebut. Pilih titik C yang terletak pada garis G dan titik D yang terletak pada garis K aksen. Besar sudut CPD yang ini anak ya, disebut ukuran sudut antara garis G dan garis K. Ya, dalam hal ini K di sini diwakilkan dengan K aksen begitu ya nak ya. Nanti sama cara menentukannya pakai trigonometri ya. Oke, sekarang Bapak kasih contoh ya, contoh soal. Perhatikan balok berikut. Ada balok ukuran panjang 12, lebar 6, tinggi 4 ya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan sinus antara ruas garis AB dan FH ya. Ruas garis antara AB dan FH. FH di sini ya nak ya. FH ini ya nak ya. Oke, nah ini dinamakan garis yang bersilangan ya. Nah, cara menentukan sudutnya ya, berarti Anda harus membuat apa? Bayangannya ya, dalam artian garis FH ini kamu proyeksikan ke bidang A, B, C, D sehingga terwujudlah garis DB, di mana semisal garis ini saya misalkan G, maka yang ini G aksen kayak gitu ya nak ya. Nah, sudutnya sinusnya ya, sinus antara ruas garis AB dengan FH ya, berarti yang di sini ya nak ya. Nah, yang di sini berarti Pak Rojak butuh segitiga yang ini ya. Oke, Pak Rojak gambar dulu biar bagus gambarnya begitu. Nah, begini ya gambarnya ya. Di sini B, di sini A, di sini D ya. Di sini diwakilkan G aksen ya. G aksen itu panjangnya berapa? Ya, panjangnya berapa? Di sini AB panjangnya 12. Lalu panjangnya AD sama dengan BC yaitu 6 ya. 6 12 ya. Lalu berapa di sini ya? Maka panjangnya DB itu akan setara dengan akar 36 dapat dari 6 kuadrat ya nak ya, ditambah 144, maka akan dapat akar dari berapa? 10 ya, 78 180 ya. 180 itu akar dari
9 kali 20 ya. Dalam artian sama dengan 3 kali akar 20 itu 4 kali 5. Berarti sama dengan 3 kali 2 akar 5. Berarti sama dengan 6 akar 5 ya. Karena yang ditanyakannya adalah sinusnya, jadi yang di sini ya nak ya. Maka jawaban dari sin alfa atau sinus dari sudut sudut yang dibentuk dari ruas garis AB dan FH itu adalah 6/6 akar 5 atau setara dengan 1/5 akar 5 ya. Oke, dari mana Pak kok dapat itu? Nah, perlu diingat kembali mengenai aturan-aturan dalam trigonometri dasar ya. Oke, anggap ini segitiga siku-siku ya nak ya. Ini A, ini B, ini C ya. Ingat kalau sinus itu apa? De per mi ya, jadi depan per miring. Cos apa? Gini ya, theta ya. Oke. Cos itu mi ya, samping miring. Kalau tangan apa? Ya, tangan adalah D per sa ya. Oke, itu yang perlu diingat ya. Ini pembahasan yang nomor A. Lalu yang nomor B-nya adalah sebagai berikut ya. Nah, yang B apa? Jika alfa adalah besar sudut ruas garis FG dan CE, saya ganti warna hitam ya. Oke, FG dan CE itu di sini ya nak ya. Begini ya nak ya. Oke, betul. Terus tentukan nilai cos alfa ya, cos alfa. Jadi yang FG kita proyeksikan dulu ya ke alasnya. Nah, ke alas. Jadi semisal ini garis H, maka H aksennya itu yang ini loh nak. Nah, ini H aksen ya. Jadi ini yang CB. Jadi nanti Anda akan punya segitiga itu di sini. Saya buat sebagus mungkin ya nak. Saya berusaha. Oke, begini ya. Oke. Nah, yang ini ya. Oke. Yang hitam ini ya. Maka kalau saya gambar insya Allah seperti ini. Ya. Oke, kita tulis. Ini B, ini C, ini E ya. Oke. BC panjangnya 6. Lalu BE itu BE dulu ya. BE itu didapat dari segitiga ini ya. BE. A, ini E, ini B ya. Ini 12. Ini 4 ya. Otomatis BE itu adalah akar dari 16 ditambah 144. Maka akar 10, 5, 6, 160 ya. Berarti 4 akar 10 ya. Oke, 4 akar 10. Lalu CE itu didapat dari CE itu kan diagonal ruang pada balok ya. Diagonal ruang pada balok. Berarti ukurannya adalah 144 ditambah 36 ditambah 4 kuadrat 16 ya. Jadi kalau diagonal pada balok itu didapat dari, jadi diagonal ruang pada balok ya nak ya, itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. X itu bertindak sebagai panjang, y-nya sebagai lebar, z-nya sebagai tinggi kayak gitu ya. Oke, good. Oke, setelah itu kita hitung ya. Ini kita nanti kita dapat akar kita nanti dapat 196 ya. Nanti akan sama dengan akar 196 itu Oke. Akar 196 itu 14 ya. 14 ya. Nanti silakan dicek ya. Ini dapat 14 nanti ya. Oke, sehingga karena yang ditanya adalah cos alfa, kok theta saya nulisnya ya. Alfa, di mana alfa itu terbentuk dari apa? Alfa itu dibatasi oleh FG dan CE. FG itu ala yang sini ya, FG, CE-nya yang miring. Berarti di sini ya alfanya ya, yang ini. Oke. Yang ini berarti ya. Berarti jawabannya adalah 4 akar 10 dibagi cos ya. Saya pikir sinus, Cos apa? Samping per miring ya. Sampingnya adalah 6, miringnya adalah 14. Kalau kita sederhanakan dapat 3/7 ya. Oke, good.
Nanti bisa dibaca lagi ya nak ya. Nah, yang kedua adalah sudut antara garis dan bidang ya. Jadi sebuah garis yang memotong atau menembus bidang, maka terdapat ukuran sudut yang terbentuk antara garis dan bidang tersebut. Misalkan garis G menembus bidang alfa di titik P, maka sudut antara garis dan bidang itu dapat ditentukan sebagai berikut langkahnya ini ya nak ya. Nah, di sini ada catatan. Jadi yang pertama adalah jika garis G tegak lurus terhadap bidang alfa, besar sudut antara garis G dan bidang itu adalah 90 derajat ya, atau siku-siku. Tapi jika garis G itu sejajar dengan alfa, maka garis G dan bidang tersebut ya sudutnya adalah 0 derajat. Jadi ini adalah catatan penting yang perlu Anda pahami dan dihafalkan seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini contohnya seperti itu ya. Jadi kita punya contoh, kita kerjakan dulu ya. Perhatikan limas beraturan TKLM berikut. Seperti itu ya. Tentukan besar sudut antara ruas garis TK, TK, dan bidang ke alas K elemen. Jadi yang ini ya nak ya. TK-nya yang ini. Ya, TK-nya kalian bisa lihat di situ. Lalu KLMN-nya kan alas ya. Jadi otomatis kalau Pak Rozak pengen mengukur sudutnya, berarti kan di sini sudutnya ya. Nah, untuk membantu hal tersebut berarti Pak Rozak butuh tinggi ya. Pak Rozak butuh tinggi ya. Nah, sekalian yang B, sekalian lah. Jika titik O merupakan perpotongan ruas garis, tentukan nilai sudut antara TO dan bidang TLM. TLM. Yang di sini nanti. Oke ya. Oke, sekalian tingginya kita tentukan ya. Oke. Nah, di sini panjangnya KM itu jelas 8 akar 2 ya, karena diagonal bidang ya. Jadi sini 4 akar 2, di sini 4 akar 2 panjangnya ya. Seperti itu ya. Jadi sehingga Pak Rozak sudah punya gambar untuk yang A ya. Jadi yang A itu cara mengerjakannya adalah seperti ini. Ya. Ini K, ini O, ini T, ini alfa ya. Jadi nanti sudut antara garis TK dan bidang KLMN itu akan diwakili oleh segitiga KTO atau KOT ya. Oke. Tingginya kita belum tahu, tapi kita sudah tahu panjangnya KO itu 4 akar 2. Lalu panjangnya sisi tegak kita sudah punya 8. Berarti panjangnya yang sini kita bisa cari dengan akar apa? 64 dikurangi. Kenapa kok dikurangi? Karena siku-sikunya terletak di sini ya, di titik O ya nak ya. Nah, otomatis ini kan hipotenusa yang mana dia adalah sisi miring. Jadi yang kita cari bukan sisi miring, harus dikurangi. Ini dikali ya nak ya, dikuadratkan nanti terus dikali ya. 16 kali 2 32, maka akan sama dengan akar 32, berarti akan sama dengan 4 akar 2 juga. Seperti itu ya. Oke. Sehingga besarnya sudutnya pakai apa? Nah, kalau besarnya sudut kalian tidak perlu mencari TO pun itu sudah bisa ya. Nah, nanti kenapa Pak? Karena yang kalian butuhkan kan hanya sudutnya saja ya, besar sudutnya saja. Jadi di sini kita punya sisi miring, lalu di sini kita punya samping dan sisi miring, berarti kita pakai kosinus ya. Kosinus dari 4 akar 2 per 8 berarti akan sama dengan setengah akar 2 ya. Nah, lalu dicari berapa nilai alfa ketika cosnya itu akan bernilai setengah akar 2. Sudah jelas pasti 45 derajat seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua, yang B ya. Yang B itu adalah jika titik O merupakan perpotongan ruas garis KM dan LN, tentukan nilai sinus antara ruas garis TO dan bidang TLM. TLM itu yang sisi miringnya. Jadi Pak Rozak butuh bantuan garis lain. Nah, yang ini ya nak ya. Jadi nanti Pak Rozak akan cukup melihat segitiga yang di sini. Oke? Oke. Jadi yang B itu gambarnya begini ya nak ya. Oke. Ini O, ini T, ini O aksen, begitu aja lah ya, katakanlah ya. Panjangnya OO aksen adalah 4. Kenapa? Jelas setengahnya dari rusuk ya, seperti itu ya. Oke.
Oke. Lalu panjangnya TO tadi kita sudah punya TO ya. Ini ya, panjangnya TO. Panjangnya TO adalah 4 akar 2. Toh kepake juga ya. Nah, yang ditanya adalah nilai sinus. Sinus itu kita butuh sisi depan dan sisi miring. Nah, masalahnya kita belum punya sisi miringnya ya. Jadi yang ini dicari dulu. Sama dengan gimana, Nak? 16 ditambah 32 ya. Atau 32 ini kita rubah jadi 16 kali 2 ya. Sehingga nanti akan sama dengan 16 kali 3 sama dengan 4 akar 3. Seperti itu ya. Nah, sehingga sinus kita misalkan theta begitu saja ya. Oke, TO dan TLM. TO di sini ya, TO di sini, TLM-nya di sini, berarti tetanya di sini ya, Nak ya. Tetanya di sini. Di mana, Pak? Kalau di gambar yang ini di sini. Oke. Berapa? 4. Depannya 4 ya. Depannya sudutnya 4, sisi miringnya 4 akar 3. Berarti jawabannya adalah 1/3 akar 3 ya, Nak ya. Oke, good. Next. Kita lanjutkan. Sudut antara dua bidang. Jadi konsepnya adalah jika terdapat bidang alfa dan bidang beta berpotongan pada garis G atau garis alfa beta, dalam artian garis yang terbentuk dari perpotongan bidang alfa dan beta. Begitu ya, Nak ya. Ada dua cara untuk menentukan. Yang pertama seperti ini ya, Nak ya. Bisa dibaca sendiri seperti itu nanti ya di file PPT-nya. Lalu yang kedua adalah seperti ini. Nah, ada catatan, jika bidang alfa dan beta tegak lurus pasti 90 derajat. Jika alfa dan beta sejajar atau berhimpit berarti 0 derajat ya. Itu yang perlu diingat ya, Nak ya. Oke, good. Nah, sekarang ini ada soal ya. 5 segi 4 beraturan TPQRS mempunyai panjang rusuk 12 ya. Ini gambarnya Pak Rozak ganti ya, Nak ya, namanya tadinya kan ABCD kayak gitu ya. Rusuknya 12, tingginya 15 seperti itu ya, Nak ya. Nah, titik A dan titik B merupakan titik tengah rusuk PQ. PQ titik tengahnya adalah A. Oke. Lalu QR titik tengahnya adalah B. Oke, berarti ini 6 ya, Nak ya, karena titik tengah ya. Oke. Tentukan nilai sinus ya, nilai sinus sudut. Nilai sinus sudut antara bidang TAB jadi begini ya, Nak ya, bentuknya TAB begini. Dengan bidang TPR. TPR. Oh, yang ini. Nah, ini yang di belakangnya. Nah, kayak gitu ya, Nak ya. Oke. Nah, untuk kita dapat menyelesaikan soal ini, maka kita butuh bantuan garis lain. Apa? Nah, ini. Saya butuh diagonal bidang yang ini. Sehingga nanti kan kita punya ini di sini. Nah, ya. Dan yang satunya di sana. Nanti kita butuh segitiga yang di sini nanti ya. Oke. Gimana sih, Pak? Gambarnya kok pusing? Oke, saya gambarkan. Ini yang utuhnya ya, Nak ya. Ini utuhnya. Nah, begini. Ini Q, ini T aksen di sini, Anak ya. T aksen di sini. Daripada Anda bingung, saya nah begini ya. Di sini T aksen ya. Lalu di sini ini pusatnya ya. Ini pusatnya O gitu aja ya. Oke, di sini O. Ini T. Ah, yang Bapak Rozak nanti maksud yang ini, Nak. Nah, yang Pak Rozak maksud yang itu. Nah, sudutnya itu teh yang mana, Pak? Kayak gitu. Wah, sudutnya itu teh yang di sini ya. Oke, alfa di sini nih. Nah, di situ ya. Oke, kita mulai. Ya, sekarang Bapak tanya tinggalan nih. Karena A dan B itu titik tengah, berarti kan pasti panjangnya si OT ini kan pasti setengahnya daripada OHI. Ya, dimana OHI itu ya, yang OHI itu kan diagonal bidang ya, diagonal bidang, otomatis panjangnya kan 12 akar 2. Otomatis panjangnya OT itu adalah 6 akar 2 ya, Nak ya. Nah, sudah dapat ya. Ini 6 akar 2, tingginya tadi berapa? 15. Yang ditanya apa? Sinus. Nah, kita punya belum yang sisi miring? Yang ini nih. Kan belum ya? Oke, kita cari yang tanda tanya itu didapat dari gimana, Nak?
15 kuadrat, betul, ditambah 6 akar 2 di kuadrat ya. Oke, kita hitung. Oke, kita hitung 15 kuadrat dapat berapa? 225 ditambah 6 kuadrat 36 dikali 2. 36 kali 2 72 ya. 72 ditambah 225 dapat akar 297 ya. Betul ya? Oke, ini tadi 72 ya. Tadi saya belum nulis duanya ya. Oke, nah setelah itu ini bisa nggak disederhanakan? Kita sederhanakan dulu ya. Dapat berapa ya? Bentar. 3 dibagi 9 nak, dapat 33 nak. Oke, good. Dapat 3 akar 33 ya, seperti itu ya. Oke, sudah dapat. Berarti sinus alfanya kita dapat depannya 6 akar 2. Miringnya berapa? 3 akar 33. Ini sederhanakan ya nak ya. Dapat 2 akar 2 per akar 33. Dirasionalkan ya nak ya. Dirasionalkan, maka kita dapat 2 per 33 kali akar 66 ya. Nanti 66 kan tidak bisa difaktorkan ya. Kenapa? Karena angka pembentuknya adalah angka-angka prima ya, jadi nggak bisa nanti. Oke, ini nanti pertemuan minggu depan ya nak ya, jadi statistika. Tapi sebelumnya ke statistika, nanti Bapak akan berikan video lanjutan mengenai pembahasan soal-soal aja kayak gitu. Jadi supaya kalian lebih paham, lebih bisa untuk menghadapi soal-soal ujian nanti kalau ketika ulangan hariannya Pak Rozak kayak gitu ya. Oke, sekian dulu dari Pak Rozak. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Lalu jangan lupa di-share ke teman-temannya agar Anda juga mendapatkan pahala dari berbagi ilmu pengetahuan seperti itu ya. Oke, sekian dulu dari Pak Rozak. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.